Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada sore hari ini kita berkumpul dalam rangka menjalankan kegiatan ceramah agama yang merupakan salah satu program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 2A Gorontalo. Mari kita buka kegiatan ceramah agama pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah yang berbahagia, acara pertama yakni Qolam Ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita Yahya Kamba. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni sambutan atau arahan yang akan disampaikan oleh Kasih Binadi. Kepada Bapak, waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ibrahim Abdullah SPDI. Beliau dari Gorot jauh-jauh datang untuk bersama-sama dengan kita di tempat ini. Nah, kemudian yang kita hormati Pak Ketua Harian yang selalu istiqomah bersama-sama dengan kita. Yang kami hormati juga rekan saya Pak Alfian Ismail, ini juga pembimbing mental spiritual di lapas. Makanya ketika kalau saya tidak ada, beliau sebentar di sini. Ya. Baik, tentunya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas perkenan dan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan mendengarkan ceramah umum dari para mubalik yang ada di Gorontalo yang kita undang di tempat ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kepada keluarga beliau, para sahabat yang insya Allah curang rahmat dan sahabatnya sampai kepada kita yang istiqomah menjalankan syariat yang diperintahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kami sampaikan waktu-waktu sebelumnya bahwa tidak apa-apa Pak, kondisi kita sekarang ini, kegiatannya ini tetap berlangsung seperti biasa. Jadi bapak-bapak boleh mengambil tempat di dalam ini, tetapi tetap terisi gitu. Walaupun kemudian tidak rapat, ada yang di luar juga, tidak apa-apa, diisi di luar. Nah, terutama yang di luar ini para ahli hisab. Apa di luar? Ya, ahli hisab itu tidak apa-apa di luar itu. Yang di hisab terus misalnya. Kita yang lain tetap ada di dalam, karena memang peruntukan masjid itu memang saya tidak melakukan hal seperti itu. Kalau hisab, ya baik, kami lanjut bapak-bapak. Tadi kami jadi dari semenjak kemarin di hari Selasa kebetulan Pak Kiai Haji Hamdan Ladiku beliau memberikan sedikit kajian tentang ilmu tasawuf. Memang sengaja kita mulai mengarahkan di kondisi seperti itu. Kalau tuh ada perbedaan, itulah dinamika. Nah, ada perbedaan di sana, itu dinamika. Jangan kemudian perbedaan itu dijadikan permasalahan. Karena perbedaan itu adalah rahmat. Kalau tidak berbeda, tidak asik. Sama dengan kita ketika berada di tempat ini. Laki-laki semua, mana asik kita lihat. Tidak ada yang kita lihat yang mengasihkan. Ya benar, Pak. Maka Allah ciptakan perempuan. Jadi Siti Allah diciptakan untuk menjadikan sebuah proses dinamika di dalam kehidupan kita semua. Ya. Tetapi tidak apa-apa. Ini adalah bagian kemudian kita diuji. Bapak-bapak sekalian ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap orang, setiap manusia itu pasti diuji. Tidak ada manusia tidak diuji, Pak. Termasuk kita. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu, tidak bisa membedakan mana ujian, mana yang lain. Tapi rata semua. Karena setiap manusia itu pasti diuji. Dan bapak-bapak diuji. Dan bapak-bapak berada di sini memang sudah tercatat. Termasuk saya berada di sini sudah tercatat. Kalau tidak tercatat berarti saya masih di Manado, Pak. Karena kan sudah ketentuannya saya harus berada di sini dan berada di tempat ini. Dan kita bertemu di hari ini dengan Pak Ustadz Ibrahim kita sudah tercatat, tinggal menjalankan saja. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kemarin kami juga ikut kegiatan di kantor wilayah, hari ini juga kami ikut kegiatan itu semata-mata dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan yang dilaksanakan di dalam lapas. Terutama yang kami bahas tadi itu adalah masalah makanan. Masalah makanan. Sampai timnya datang lihat dapurnya seperti apa. Nanti kalau bapak-bapak juga ada belum, jangan ragu-ragu Pak. Jangan sembunyi-sembunyi. Sampaikan kepada kami kalau ada keluhan tentang masalah. Kalau misalnya nasinya hitam-hitam, ya, atau coklat, biar nanti kan kita guru vendornya masukkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan data kontrak yang ada. Jadi kalau bapak pribadi kita juga nggak tahu kalau apa yang dia, saya kontrolnya bagus. Ya. Maka saya tanya sama beliau tuh. Kebetulan yang jadi narasumber kita ini kenal juga baik, beliau juga Ustadz, namanya Pak Ustadz. Ya, karena memang kita kenal dia dengan nama Pak Ustadz, tapi memang Ustadz benar. Pak Ustadz, ini saya tanya, salah nggak salah kalau mengambil kebijakan bahwa untuk proses menu pagi itu, kemudian siang kita melakukan berdasarkan kearifan lokal, tetapi tetap sesuai dengan standar bahan makanan yang ditetapkan oleh pusat, hari pertama 2 sampai dengan ke 10 sesuai dengan Permen 40 tahun 2017.
Katanya kan seperti itu. Saya pernah mengambil langkah pagi di dapur, saya suruh bikin nasi kuning, suruh bikin nasi goreng. Tapi saya tanya supportnya dari dalam, Pak. Saya sampaikan begitu kepada Pak Ustadz. Saya tanya, apakah kalau bikin nasi kuning mau nggak di warga binaan? Nah, ternyata mau, daripada dibikin biasa, tetapi banyak saya lihat dibuang, kan banjir, kasihan. Makanan diadakan, tetapi kadang-kadang nggak dimakan. Nah, kadang-kadang pula dikeluarkan lagi untuk dikasih makan hewan di luar, ayam atau apa. Tapi ada juga banyak yang dimanfaatkan menjadi belekoa. Ya, ada yang mau makan belekoa? Ada. Umur nah itu bisa jadi belekoa. Seperti itu. Jadi ternyata itu tidak dilarang. Bahkan itu bagian daripada sebuah bentuk inovasi dalam rangka menghormati, menghargai kearifan lokal. Nah, ini mungkin yang akan susun lagi biar menunya bisa diterima, bisa kita makan sesuai dengan selera yang ada di lokal. Jadi ada kearifan lokal. Nanti kami tidak juga membahas sendiri sana. Nanti ada perwakilan warga binaan yang kita undang, kita diskusi untuk gimana. Termasuk Pak Ketua ini mengundang. Ya. Saya kira mungkin itu karena lebih banyak nanti Pak Ibrahim kami memberikan apresiasi. Terima kasih banyak Pak Ibrahim sudah datang ke tempat kami dalam rangka memberikan tausiah. Mudah-mudahan Pak Ibrahim juga betah dan menjadi guru tetap kita di lapas ini sebagai pembina mental spiritual. Dan kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala rezeki. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan bersama kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita warga binaan Rizky Hidayah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan memberikan kita izin berkumpul di tempat ini, berkumpul untuk menghadiri ceramah yang selalu diadakan pada setiap hari Kamis. Salawat dan salam yang sempurna untuk makhluk yang sebaik-baiknya, yang nurnya mencahaya hati kita, yang kedatangannya memberikan rahmat untuk seluruh alam, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan izin Allah, pada kesempatan sore hari ini saya akan membawakan materi kultum yang berjudul Menjadi Muslim yang Ideal. Menjadi Muslim yang ideal ini kita memerlukannya itu menjadi yang taat kepada agama dan kepada iman, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, menaati dan menjauhi larangan Allah, yaitu dalam agama kita letakkan di dalam hati, begitu juga iman. Hati kita, ketika iman ada dalam hati kita,
maka agama akan sempurna. Karena sesungguhnya sholat adalah tiang dari agama. Nah, bagaimana dengan pondasinya? Pondasi adalah iman. Pondasi iman kita. Bagaimana memperbarui iman kita dengan dakwah? Kenapa dakwah? Karena telinga dan mata itu hanya membicarakan dan melihat kebesaran Allah. Jadi untuk menjadi muslim yang ideal, kita hanya memperbarui iman dan memperbaiki agama kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjutannya saya mohon maaf, karena kebetulan akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz. Allah Ustaz, Allah Mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke acara inti, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram Ibrahim Abdullah SPDI. Kepada Pak Ustaz pura-pura tepat disediakan. Mohon maaf sebelumnya, saya mohon izin. Kira-kira bisa duduk ya, izin. Semua. Supaya kalau duduk sama-sama, insya Allah hati juga bisa satu. Insya Allah ya. Kalau saya berdiri, kelihatannya saya lebih. Kalau saya duduk, insya Allah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada yang jawab salam. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jawab. Salam hukumnya wajib, memberikan salam hukumnya sunnah. Jadi kalau saya tidak salam, berarti saya tidak melaksanakan yang sunnah. Kalau Bapak tidak bawa dalam salam, kemudian itu wajib, maka kira-kira berdosa atau tidak? Nanti tanya sendiri. Persoalan dosa dengan tidak, itu hak perintah Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa la yakuna musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin 'abduhu, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu hal adallukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqal Qur'anul karim wa nahnu 'ala dzalika syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dengan penuh ta'zim, kami hormati Bapak Kastim Lato SA selaku Kasih Binadik Lapas Gorontalo,
yang kami hormati Ketua Badan Takmirul Masjid yang sobat hadir dan seluruh jajaran pengurusnya, dan yang kami terhormati dan kami banggakan dan insya Allah kita sama-sama cintai bapak-bapak, teman-teman binaan lapas Gorontalo yang saya lihat hari ini sangat berbahagia, mukanya sangat saling cerah, ibarat langit, ibarat bulan itu kalau bisa diambil mau dikasih sama. Mungkin kalau bulan itu ada batasnya memberikan penerangan hanya di siang malam, tapi cahaya daripada bapak-bapak itu tidak batas waktu. Saya berbangga, insya Allah saya bisa berada di tempat ini. Puji dan syukur marilah kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Dan saya yakin percaya kita semua di sini ini telah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak mensyukuri nikmat. Walaupun Allah sudah memberikan berita ancaman atau berita gembira dalam Al-Quran. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika sekiranya kamu mensyukuri nikmatku, niscaya nikmat akan kutambah. Jika sekiranya kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Akan tetapi kita di sini sudah mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat, waktu, kesempatan, sehingga kita masih bisa berusaha bersama-sama dalam rangka kegiatan mungkin disaksikan langsung dalam siaran YouTube ya. Insya Allah bisa dilihat kebersamaan daripada binaan lapas yang ada di Kota Gorontalo. Selamat serta salam sama-sama kita kirimkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat keluarga. Insya Allah syafaatnya akan terus menerus kepada kita yang masih konsisten atau istiqomah menjalankan sunnah-sunnah. Baik teman-teman, bapak-bapak sekalian, sekali lagi permohonan maaf, saya berada di tempat ini bukan bermaksud untuk menggurui atau menjadi orang yang lebih hebat dari bapak-bapak. Akan tetapi saya berada di sini semata-mata gerakan Allah sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Tidak akan bergerak seputir pasir di lautan tanpa izin Allah. Maka beradanya saya di sini, beradanya tuan-tuan di tempat ini merupakan daripada sudah menjadi ketetapan Allah, dan dari semua ketetapan Allah di situ ada hikmah bahwa Allah itu cinta dan sayang kepada kita. Salah satu bukti cinta Allah, Allah masih cinta sama kita walaupun bentuk keadaan kita seperti apa bapak-bapak. Orang sakit, dia menahan sakit, tapi dalam sakitnya itu ada kecintaan Allah. Apa kecintaan Allah bapak-bapak? Maaf. Ketika dia misalnya dia menahan sakit perut, tapi masih ada kecintaan Allah yang dia berikan, dia masih bisa melihat. Tidak mungkin dia spontanitas sakit perut langsung mata juga sakit. Ketika dia menahan sakit perut, mata juga sakit. Ketika orang berbaring berhari-hari, berbulan-bulan di rumah sakit, selama itu dia masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati kehidupan, maka dia masih bisa mencicipi makanan maupun minuman yang disuguhkan kepada dia. Maka ini yang perlu kita syukuri bapak-bapak. Apapun keadaan kita, yang Allah harapkan dalam kehidupan manusia ini, ketika kita diberikan ujian, musibah oleh Allah, bahkan kenikmatan oleh Allah, hanya satu yang Allah minta kepada kita, la in syakartum la'azidannakum, yaitu kita mensyukuri atas nikmat Allah, maka yakinlah bapak-bapak, pasti dan pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan hari ini kita lihat bersama di tempat ini, saya lihat Masya Allah. Mungkin di sini ada orang-orang Garut ya, mungkin ada binaan Garut di sini. Saya dari Garut,
merasa bangga bisa bertemu dengan teman-teman satu kabupaten. Ya. Bukan merasa sempurna, tidak, maaf. Kok orang Gombong sudah di sini? Negeri malu. Na'udzubillah. Kehendak Allah, kehendak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seperti itu. Ketika melihat orang dalam kesusahan, dalam kesedihan, seharusnya dalam hati kita ada ibah, rasa ibah, rasa kasih sayang. Itulah perintah Allah. Bukan kita melihat orang yang berbuat kejahatan, ente ini sudah seponis neraka ente upi. So tidak ada pintu tobat buat ente. So kes neraka. Suatu ketika ada kisah. Ini mohon maaf, ada satu kisah. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Seorang preman ya mungkin sudah dengar kisah ini. Nah, itu benar dalam satu riwayat. Dia sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia berjalan, dia bertemu dengan seorang ustaz. Dia tanya, Ustaz, kira-kira saya ini masih mau diampuni sama dosa? Sudah 99 yang saya bunuh. Oh tidak, ente kes neraka ubi. Tidak. Maka dia bunuh itu ustaz. Kenapa 100 orang yang dibunuh? Kenapa 100 orang? Maka dia berjalan bertemu dengan seorang kiai. Maka ditanya, wahai Pak Kiai, apa kira-kira saya ini sudah membunuh 100 orang? Masih adakah kesempatan buat saya? Maka kata Pak Kiai, Allahu Rahmanur Rahim. Allah yang maha penyayang dan maha pengasih, dan Allah yang maha menerima taubat. Maka pada saat itu orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak dibunuh Pak Kiai tadi. Ente masih mau diterima, ente bertobat, silakan bertobat. Maka saat itu orang mulai bertobat, orang itu bertobat, sehingga ketika dia mau pulang ke rumahnya, kemudian jauh dari tempat yang tadi itu, dia meninggal dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada Pak Kiai, maka disuruh hitung itu langkahnya itu mana yang jauh, langkah yang ketika dari tempat dia berjalan atau tempat dia akan kembali ke rumahnya. Ternyata dari tempat dia meninggal ke rumahnya itu masih jauh, maka dihitunglah langkah jauhnya itu, disitulah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dia. Maka dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak yang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tidak bisa dalam kehidupan ini, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apapun keadaan kita Bapak-Bapak, apapun kita punya kondisi ini, kita yakin atau minuna billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa ta'minu bil qadari wa basyir wa syarri. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, bahkan beriman kepada hari akhir dan qada dan qadar, atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hal-hal yang buruk pun kita imani. Apa itu iman? Bapak-bapak, teman-teman sekalian, bahwa meyakini sesungguhnya segala yang terjadi ini bukan kemauannya kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini bukan kemauannya kita, akan tetapi adalah kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi seorang pejabat, kita menjadi seorang nelayan, kita menjadi seorang petani, bahkan kita menjadi seorang binaan Nabi pun, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin dengan perkara itu Bapak, insya Allah kebahagiaan lebih jauh daripada ini akan kita dapatkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sakit itu ketika dia bersyukur atas sakitnya dan dia tidak mengeluh kepada siapapun kecuali mengeluh kepada Allah, maka sakit yang dirasakan itu akan menggugurkan daripada segala dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ini orang sakit. Bagaimana bapak-bapak yang sudah menahan, Masya Allah, dengan berbagai macam ujian,
mohon maaf ya, ada di tempat ini mungkin istri di luar, di rumah, anak di rumah, keluarga di rumah. Ini mungkin sakit, ya, tahan ya. Ini ujian luar biasa. Tapi kalau bapak-bapak masya Allah mensyukuri semua itu dan tidak mengeluh, maka insya Allah yakinlah suatu saat pasti akan datang waktunya, kebahagiaan Allah akan berikan dan Allah akan gantikan daripada semua apa yang telah kita rasakan. Hanya untuk proses waktu. Semua kehidupan ini waktu, sebagaimana yang telah dikatakan dalam ayat tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amalan huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan maupun kematian ini tidak lain semata-mata untuk menguji amal kita mana yang baik maupun yang mana yang buruk. Bukan orang yang buruk berarti Allah tidak sayang. Bukan orang yang baik berarti dia sudah orang yang ke 100% masuk surga. Perkara surga dan neraka itu hak Allah. Saya mohon maaf. Mungkin sudah 5 waktu kita ruku, sujud, doa. Kalau kita bahwa kita asyik, kita surga. Masuk surga kita dan kita punya sholat. Hati-hati kita akan ada kesyirikan dan merasa takabur dalam diri kita. Maka hadirin, bapak-bapak juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kenapa dalam ayat itu Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa perlu mati baru hidup? Padahal pada kenyataan kita ini hidup baru kita mati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia tidak mati, akan tetapi dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mengapa dalam ayat itu dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayat? Mati dulu baru hidup yang dikatakan. Ketika seorang manusia meninggalkan kehidupan dunia, sesungguhnya dia bukan mati, akan tetapi dia akan kembali kepada rohnya, dan suatu saat pun dia akan dihidupkan oleh Allah pada kehidupan yang kekal, yang selama-lamanya tidak ada kematian dan kesengsaraan pada hari itu. Tidak ada kesakitan pada hari itu. Kalau orang parabolog bilang, kalau ente sudah dari surga, sudah dari neraka, kira-kira bagaimana itu surga, bagaimana itu neraka? Karena orang yang tanya sama saya begitu, Pak. Saya takziah, setelah takziah, ikut diundang takziah. Saya jawab, coba ente ambil puntung rokok, dipasang itu rokoknya, kemudian ditajamkan, ditanya, coba dulu biar bisa mikir. Ustaz, ini panas. Itu saja baru rokok ente saya bilang panas. Ditanya, Ustaz, bagaimana kenikmatan surga itu? Saya bilang, coba ente masuk kamar. Ente kamar itu ente hias dengan sedemikian rupa, kasih bagus itu kamar. Ente panggil istri, anak, kemudian istri ente dandankan dengan cantik, dengan dandanan yang begitu bagus. Maka ente pantang daripada suasana ruangan itu. Ente lihat istri ente, maka ente merasa senang, bahagia. Maka itulah sebagian kecil kenikmatan surga yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan hari ini pun ada kenikmatan surga di sini. Di luar sana orang memandang bapak-bapak di sini, ulu-ulu apa? Dengan tahun melarat. Walau maaf tidak, maaf ya kali di sini sejahtera. Betul tidak? Sejahtera. Bahkan lebih sejahtera, mungkin lebih enak makanannya dibandingkan dengan kami di rumah. Betul tidak? Jujur, ya. Betul ya? Ya. Walaupun makanannya dikadar, diukur-ukur. Karena dalam Islam pun makanan juga harus diukur. Makan minum itu juga harus diukur. Jangan karena lihat makanan yang bagus, semua makan semua airnya muntah, sama hukumnya. Sudah nafsu itu bukan karena untuk ibadah.
Ya. Bukan ibadah, tapi sudah haram hukumnya. Ya. Dilarang makanlah kurung waserta kabil gaib, makan dan minum maka bersedekahlah, jangan berlebihan. Sekedarnya. Maka itu seperti itu pun kehidupan bapak-bapak. Hidup ini kita harus sederhana. Yang penting kita tidak merasa, jangan sampai ada dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa kehidupan saya seperti ini berarti Allah tidak sayang kepada kita. Allah marah kepada kita. Kalau cuma mau tanya dalam diri kita, mau tanya kita punya pribadi, tidak mau kita. Siapa yang mau melakukan ini? Siapa yang mau melakukan ini? Sedangkan perkara itu, perkara kebaikan saja, sholat saja. Kalau bukan kehendak Allah, tidak ada yang mau. Apalagi contoh di bulan Ramadan, sementara buka puasa, diberikan berbagai macam makanan yang enak, bagus, Allahu Akbar, semua aja maghrib. Padahal saya suka makan. Kalau bukan perintah Allah, kalau bukan maghrib ini kita bukan habis itu makan. Oh sayang perintah Allah. Seandainya sholat ini kalau cuma perintah bupati, perintah siapa, boleh tolong kasih tunda tunggu bupati, kasih habis dulu ini. Kapan mau sholat? Kasih kanyang dulu. Bisa jadi kita jawab dengan para kelompok bupati. Saya kasih habis dulu makanan supaya saya semangat kuat. Kalau saya makan sholat dalam keadaan lapar, maka saya mau lebar. Tidak bisa angkat takbir kalau bupati. Saya kasih makan dulu. Cuma karena ini adalah perintah Allah dan ada dorongan kekuatan iman dalam diri kita, maka mau dan tidak mau kita tinggalkan sebentar kelezatan, kenikmatan yang telah tersedia dalam diri kita. Maka itu pun yang kita rasakan bersama. Ya. Keadaan kita hari ini, Masya Allah, mungkin lebih kurang daripada keadaan kita sebelumnya. Itu merupakan kenikmatan yang ditunda oleh Allah. Kenikmatan yang disimpan oleh Allah yang nantinya kelak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti dan pasti. Maka untuk meyakini sesuatu yang gaib, bapak-bapak, ini membutuhkan basyirah, keyakinan dalam hati. Nah, kalau kita melihat dengan mata, tidak akan bahagia. Menipu semua ya. Sama dengan orang punya pangkat pakai dinas. Mohon maaf, Pak. Saya kalau ke sekolah pakai dinas. Orang lihat secara kasat mata, Pak Ibrahim itu bahagia sekali, senang. Pakai dinas lagi, pegawai lagi. Dia tidak tahu di dalam hati ini berbagai macam cobaan dan bahkan kesedihan ada dalam hati. Di antara dia, sananya pernah ada yang bilang sama saya begitu. Pak Ibrahim minta ini sama kamu. Saya tanya apa bikin senang? Setiap bulan terima gaji, makan enak, kemana boleh. Saya bilang iyo. Oh ente bilang dari luar tahu. Coba ente cek dulu di kios itu. Biar kita penama ada ubi. Ada kita penama di kios. Lihat apa-apa yang tertulis di kios itu. Ibrahim mau ngambil apa? Garam, bensin, laksa, beras, minyak kelapa. Lalu, iya gaji yang kita terima. Misalnya 2 juta, habis bayar minyak kelapa ini. Nah sisa berapa? 100.000. Belum istri minta beli ini, beli itu. Habis. Baru beli rokok lagi. Ada rokok baru. Baru kebahagiaan baru kita. Kebahagiaan di sini. Walaupun kita berada dalam keadaan tembok apapun, dalam keadaan yang ruang yang sempit pun, kalau kita bahagia, hati kita tenang, hati kita ada kalimat Allah, ada Allah dalam diri kita, dalam hati kita, maka yakinlah kita akan merasakan kebahagiaan jauh lebih daripada kebahagiaan yang kita lihat. Betul tidak Bapak? Betul. Jangan melihat orang yang tinggal di rumah kumuh itu sudah susah. Nabi pun dalam kehidupan Nabi seperti itu, kehidupan sahabat sudah seperti itu. Orang tinggal dalam rumah kumuh, susahnya itu hati. Susah cuma makan sayur dan kangkung. Apa? Misalnya kangkung, saya kangkung yang saya lain. Makan nasi dan garam. Coba lihat, betul. Makan sayur kangkung dengan garam. Tapi apa?
Ketika dia makan, Masya Allah, ketika dia selesai makan, dia sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang bahagia. Makan sayur dan kangkung, makan garam, tapi tidak pernah luput daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang bahagia. Dia punya rumah itu mewah, 5 tingkat, 10 tingkat, mobil Avanza semua ada. Tapi lihat kehidupan suasana dalam rumahnya. Kehidupan rumahnya, mohon maaf, jauh daripada suasana keagamaan. Itulah bukan kebahagiaan, tapi tetap awal daripada kesenjangan yang dia akan rasakan. Makanya kehidupan bapak-bapak jangan kita lihat dari segi fisiknya. Ya Allah, kenapa saya sudah seperti ini? Tapi kita harus bersyukur. Ya Allah, aku bersyukur dengan keadaan yang Engkau berikan kepada aku hari ini. Karena aku yakin pasti suatu saat Engkau akan rubah keadaan hari ini. Lebih baik bahagia daripada keadaan hari ini. Allah akan rubah bapak. Jadi semangat ya. Kita jangan merasa sedih. Terus menerus bersyukur bapak-bapak. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu tanda kesyukuran saya di sini, Masya Allah, saya bisa bertemu dengan bapak-bapak. Dan di sini juga ada teman saya, sahabat saya. Perlu saya sampaikan ya, yang kultum tadi itu sahabat saya, Rizky dari Tilamuta, sahabat lama Pak. Kami sama-sama dulu di Tilamuta. Saya masih kecil, masih sekolah di Tilamuta sama-sama. Iya, oh, ya, ada pernah. Tapi Allah pertemukan di sini. Pertemukan di mana? Di suasana yang begitu bahagia, suasana yang begitu penuh dengan keimanan, dengan kegembiraan, suasana yang penuh dengan persaudaraan, persahabatan. Di mana? Di lapas kota Gorontalo. Inilah kebersamaan yang diinginkan oleh Allah. Kebersamaan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan kebersamaan pecah belah, kebersamaan saling mengklaim, saling ini dan itu. Tapi dikehendaki oleh Allah, oleh agama, kebersamaan dengan kasih sayang, baik tanpa membedakan siapa dia, dari mana dia, dan keadaannya seperti apa. Ya mohon maaf, saya jujur ya, saya datang pas saya dulu. Kalau saya tahan Pak, saya mau jujur ini, saya duduk semasa sedih, suka menangis tadi. Cuma saya tahan. Saya menangis bukan melihat bapak-bapak di sini. Saya terharu dengan kebersamaan yang ada di dalam ini. Dengan ini lagi saya lihat, Masya Allah, luar biasa. Dengan program lapas kota, berbagai macam program yang ada. Ikro, pembacaan ikro, tadarus, tilawah, tajwid, fakharat. Bahkan kemarin sempat mengikuti pengkajian tasawuf. Mohon maaf itu murabi saya, Ustaz Hamdan Laiku. Ilmu tarikat tasawuf dan kesempatan. Mohon maaf bapak-bapak, saya alhamdulillah baru kurang lebih 6 bulan bergabung dengan Pak Kiai kemarin. Nanti ada waktunya kita bahas masalah tasawuf. Ini bukan tasawuf ya. Ini bicara imam dulu. Nanti ada waktu. Itu pun kalau diberikan kesempatan. Di sini saya lihat ada belajar fikih, belajar hukum tajwid, makharat huruf. Insya Allah kalau diberikan kesempatan saya siap. Walaupun dari pokok. Ya. Ini salah satu kesyukuran saya, kebahagiaan saya datang di sini memberikan kesempatan, memberikan binaan kepada bapak-bapak. Beda bapak-bapak ya. Jujur beda. Semalam saya takziah di Kecamatan Kuangan, malam ke-7 hari. Ya suasananya biasa-biasa saja. Udah atau kalera Pak, yang tadinya 10 orang jajar, yang tersisa di kalera itu di kursi tinggal 6 orang. Yang 4 orang kosong, tidak tahu di mana. Kurang. Mungkin sokosan atau apa Allah saya tidak tahu. Maka saya rasa beda suasana ketika saya memberikan ceramah agama di sini dengan tadi malam takziah di Kecamatan Kuangan. Akhirnya saya bilang tidak konsen saya dalam hati saya sudah.
Saya mau tutup dengan kisah, dengan cerita yang memang betul itu. Ada satu cerita, Ustadz yang ceramah, semua yang dengar, kurang satu orang yang duduk, semua solari. Maka dia bilang, semua pendengar yang setia hanya ente, sampai saat ini ente masih duduk. Kok apa? Dia bilang, Ustadz, maaf, kalau bukan saya punya sejarah Ustadz Arab, berdiri akan, mungkin saya yang berdiri duluan, sekurang duluan. Saya tutup dari itu kajian tadi malam. Saya bilang sudah cukup, mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Karena saya lihat ada yang suka tidur, ada yang duduk di kursi di punya gaya selain. Tapi kebahagiaan hari ini beda dengan kebahagiaan suasana yang saya lihat, saya rasakan tadi malam. Masya Allah, luar biasa, penuh dengan kesemangatan, penuh dengan kegembiraan, persaudaraan. Saya dan bapak-bapak ibu kita ini, Masya Allah, ya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk saling kenal mengenal. Saya datang di sini melihat keadaan bapak-bapak, dan insya Allah saya pribadi akan kita doakan bersama. Mudah-mudahan urusan bapak-bapak di sini akan Allah mudahkan. Segala urusan Allah akan terjemahkan. Mungkin yang masih sekian tahun Allah akan pendekkan. Mungkin yang merasa sedih Allah akan berikan kegembiraan. Dan doakan pula saya, insya Allah saya tidak akan berada di tempat ini. Tetap doakan Pak. Bukan takut, bukan tidak bersyukur. Kan semua kan saya sudah bilang tadi, keadaan kita itu sudah ketetapan Allah. Tapi jangan kita minta-minta, ya Allah, jadikan saya jadi penghuni ini. Artinya tidak seperti itu. Jangan. Artinya Allah perintahkan kita berdoa yang baik. Jadi Bapak di sini berdoa yang baik ya. Doakan orang-orang di sini mendapatkan ketenangan, kebahagiaan yang lebih daripada sebelumnya. Mungkin ini langsung dilihat dalam YouTube, insya Allah apa yang saya sampaikan ini, insya Allah untuk masyarakat daripada Gorontalo yang di luar sana mungkin bisa menyimak daripada suasana keadaan yang ada di lapas kota Gorontalo. Marilah kita selalu merujuk kepada kebersamaan, persaudaraan, persatuan, kasih sayang. Apabila ada dalam diri kita seperti itu, maka itulah yakin adalah sifat Allah yang diberikan kepada kita. Sifat Allah Maha Rahman dan Rahim. Apa itu Rahman? Apa itu Rahim? Nanti insya Allah kita akan kupas pada kesempatan berikutnya kalau diberikan kesempatan. Dan yang terakhir, berikan saya, doakan saya insya Allah selamat dalam perjalanan menuju Gorontalo Utara. Dan saya Pak bersama istri saya, dan istri saya tinggalkan di Talaga. Artinya saya tinggalkan di Talaga sementara. Sebentar saya akan singgah di Talaga dan akan sama-sama dengan saya di Goro. Moro Pak, amin moro. Amin apa maksudnya ini Bapak? Jangan aminkan bahwa saya terus ngurus istri saya tak tinggal di Talaga. Amin saya bisa selamat dari sini sehingga di Talaga jemput istri saya sama-sama ke Guru sampai amin ya, insya Allah. Mungkin bapak-bapak maaf ya, ini hanya ceramah karena ceramah umum. Nanti insya Allah saya merasa bersyukur dan perlu belajar kepada bapak-bapak. Saya bisik-bisik tadi dengan Pak tadi. Alhamdulillah di sini sudah banyak yang ini ya hijrah. Di sini sudah semua yang hijrah. Nanti sebenarnya kita ini sudah hijrah semua. Nah, cuma kurang memantapkan. Ya, alhamdulillah saya merasa bersyukur saya bisa belajar melihat keadaan yang ada. Amin. Insyaallah, saya rasa ini tidak sampai di sini ya. Insyaallah kita akan kebersamaan kita akan sampai kita dapatkan sampai kapanpun, dan insyaallah kita akan bertumbuh
lebih-lebih bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Kita doa ya. Mudah-mudahan kita doa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon minta kepada Allah seluruh hajat-hajat kita. Kita minta kepada Allah seluruh keinginan-keinginan kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan keselamatan kepada keluarga saya. Rawatlah keluarga saya. Lindungilah mereka, binalah mereka. Berikan mereka dari rezeki yang halal dan thayyib yang baik. Kita awali dari umur kitab surat Al-Fatihah. Al-Hadiyyina bin Tawbidun Salihan. Surat Al-Fatiha Syafaat Muhammad Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah. Syai'atullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya karim. Ya hayyul rahmika nastaghithu na'udzu bika nastajib. Ya hayyul la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya awwal al-akhirin ya zal jalal quwwatan natim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah. Pada kesempatan ya Allah, kepada kesempatan ini ya Allah, pada sore hari ini ya Allah, kami mengangkat tangan kami kepada-Mu ya Allah. Kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon rahmat dan rahim ya Allah. Berkailah daripada pertemuan kami, majelis kami hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Arhamar Rahim ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu taat kepada-Mu ya Allah. Di mana saja dan kapan saja kami berada ya Allah. Jadikanlah kami menjadi insan-insan yang bersyukur atas segala nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Bersyukur daripada keadaan suasana apapun ya Allah. Ya Allah, berikan ketenangan batin kepada kami ya Allah. Bukan hanya ketenangan rohani, akan tetapi ketenangan batinnya ya Allah. Berikan ya Allah kebahagiaan kepada kami ya Allah. Bimbinglah hati kami ya Allah agar kami selalu taat kepada-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Allah, berikan kekuatan iman kepada kami ya Allah. Kesempurnaan Islam kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami menjadi insan yang taat, insan yang sempurna ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim ya Allah. Bimbinglah keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berikan mereka kesabaran dan ketabahan kepada keluarga kami ya Allah. Berikan mereka ya Allah kebahagiaan luar biasa ya Allah. Berikan mereka ya Allah kesembuhan apabila mereka sakit ya Allah. Apabila keluarga kami ya Allah ada yang merasa kesusahan ya Allah, tutupilah kesusahan mereka ya Allah, gantikan dengan kesenangan ya Allah. Apabila ada keluarga kami ya Allah yang sakit ya Allah, maka angkatlah penyakit-penyakit mereka ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah. Ya Rahman ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami kepada-Mu ya Allah. Dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Dosa yang tersembunyi maupun yang kami buat terang-terangan ya Allah. Ampunilah dosa kami kepada orang tua kami, ibu bapa kami ya Allah. Kepada orang tua kami masih hidup ya Allah, bimbinglah mereka ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Apabila ada di antara kami ya Allah, ada orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah. Siramilah darah kubur mereka ya Allah. Berikan daripada kenikmatan surga dalam kubur mereka ya Allah. Ya Allah ya Ar-Rahman ya Allah, pertemukan kami kembali ya Allah. Jadikan pertemuan kami ini adalah awal daripada rasa persaudaraan di antara kami ya Allah.
satukan keimanan kami ya Allah, satukan ketakwaan kami ya Allah, dan ya Allah kukuhkan kesabaran, ketabahan kepada kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma fa anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.